Halo teman-teman milenial, masih bersama saya Amel Sani dalam Mata Dialog, tentunya hanya di Mata Indonesia TV, Matanya Indonesia. Dan saya masih ditemani dengan Bang Erik dan Kak Hussein untuk membahas dan menggali lebih lanjut mengenai hoax. Nah, Bang Erik dan Kak Hussein, hoax yang terjadi dan menyebar di masyarakat tentunya sangat merugikan bagi media. Namun kita perlu mengetahui dulu, Bang Erik dan Kak Hussein, bagaimana sebuah media ini dapat terverifikasi secara legal begitu ya? Bang Erik silakan. Ada syarat-syarat yang ditentukan oleh Dewan Pers untuk menilai satu media itu verified atau tidak. Oke. Syarat-syarat itu ada syarat legal, yakni bahwa ada akta notaris, terus kemudian NPWP dan sebagainya, surat-surat yang benar-benar menunjukkan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan pers. Oke. Terus kemudian ada struktur redaksi di dalamnya, ada dewan redaksi, ada penanggung jawab dan sebagainya. Yang jelas ada kantor juga, alamat dan sebagainya yang bisa diverifikasi oleh pembaca maupun pemirsa dari satu media. Itu yang jelas sih ada. Jadi ada perundangan yang bukan perundangan, peraturan yang menetapkan demikian dari Dewan Pers. Oke. Gitu. Tapi juga jangan salah kaprah juga, karena gini, secara legal memang verifikasi penting, tapi yang lebih penting lagi adalah substansi isi dari berita sendiri. Oke. Nah, karena yang menentukan sebenarnya verifikasi atau tidak dari substansi berita adalah membaca sendiri kan, atau pemirsa sendiri kan, melihat bahwa ya ini benar atau tidak informasi yang disajikan. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Bang Erik sudah berbagi pemahaman. Dan ini kalau kita bisa lihat, ketika sebuah media berdiri dan harus melewati tahapan-tahapan verifikasi begitu ya, namun apa yang terjadi jika memang ada media-media tertentu yang memiliki tujuan utamanya adalah menyebarkan hoax itu. Bagaimana? Mungkin Kak Hussein bisa diceritakan dan dijelaskan? Memang ada sih yang seperti itu tuh, memang ada. Ya tadi saya sudah ceritakan juga ya, maksudnya memang ada disengaja ciptakan untuk menyebarkan, tanda kutip, menyebarkan propaganda lah. Propaganda tentang sesuatu. Nah kalau untuk menyebarkan propaganda itu ya berarti bukan media sebenarnya itu. Karena salah satu ciri khas berita media itu kan cover both side gitu misalkan. Oke, misalkan saya nggak setuju dengan Bang Erik gitu misalkan ya, dia membuat kebijakan tertentu gitu. Tapi saya juga harus nanya ke dia, itu sebenarnya maksudnya apa sih gitu misalkan gitu. Kan gitu kalau kita mau membuat suatu berita gitu loh. Misalnya Bang Erik menyatakan sesuatu A gitu loh. Terus kita counter dengan B, tapi saya harus nanya dulu ke Bang Erik. Nah itu kan cover both side sebenarnya. Ada pro dan kontra, kita masukkan dalam satu berita gitu yang utuh, jadi menyajikan informasi yang utuh. Dan pada akhirnya mungkin juga selain tadi ya terverifikasi dan segala, dan belum tentu juga Bang ya media yang belum terverifikasi secara legal mungkin di Dewan Pers ya, itu belum tentu juga nggak benar gitu. Maksudnya belum tentu juga abal-abal. Betul. Dan pada akhirnya hukum atau secara legal itu tidak cukup. Dan yang penting itu tadi sebenarnya apa sih substansi atau apa yang disajikan oleh si media itu sendiri sih yang akan menentukan ini bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya. Nah ini yang agaknya di Indonesia belum ada ya. Di Amerika itu atau di luar ya, media berbahasa Inggris ada, kita kenal media biasfactcheck.org. Oke. Nah itu satu situs, kita misalnya ketik, dia di situ punya rentang gitu, bias kiri atau bias kanan. Nah itu ada kategorinya, ada yang dilakukan secara independen oleh timnya mereka. Misal kita ketik misalkan New York Times gitu, nah kelihatan The Times itu kita ketik di situ, kategorinya nih apa nih media ini, banyak laporan lapangannya kah, atau lebih banyak laporan yang berbau analisis, artinya dapat berita dari, kalau bahasanya pantulan lah, kalau bahasa di anak-anak jurnalistik itu kan pantulan dari media lain terus dia olah lagi beritanya. Atau terus gimana sikap mereka dengan peristiwa tertentu yang akhirnya itu menentukan ideologi si media itu sendiri. Ini media cenderung kiri,
suka mengkritik pemerintah misalkan dan pro liberal gitu, kategorinya kayak gitu, atau lebih ke kanan konservatif gitu. Nah itu ada yang di luar tuh ada mediabiasfactcheck.org, itu bisa dengan mudah lah kita juga bisa Checking begitu bisa ya? cek di situ. Nah di Indonesia ini belum ada nih. Nah ini mungkin bisa dikolaborasikan antara pemerintah dan juga akademisi tentu saja di sini berperan untuk itu kan, soalnya bisa aja berubah nih. Ada satu kasus ini berubah, suatu media di US gitu, media internasional juga kelasnya, itu berubah gitu di tahun ini mungkin di tahun 2016, di tahun 2017, dia 2016 dia tengah tapi ke kiri, nah terus sekarang udah ke tengah gitu. Nah itu sangat mungkin terjadi kayak gitu. Nah itu media watchdog itu sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu loh. Bukan berarti belum ada di Indonesia, tapi perlu didorong juga untuk sampai ke sana gitu. Perlu dimaksimalkan begitu ya, Kak Hussein ya? Oke. Untuk teman-teman di Indonesia sebenarnya bisa melihat bahwa dengan mudah bahwa itu adalah berita yang valid atau tidak. Tadi saya sebutkan ada beberapa, kita lihat ada kantornya, ada susunan redaksinya, ada penanggung jawabnya, terus kemudian ada juga kesahihan legal yang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Dan kemudian yang juga penting adalah kita lihat dari substansi beritanya, apakah memenuhi kaidah-kaidah etika jurnalistik. Kan kita punya ada KAJ ada 11 poin. Pertama misalnya media tidak tidak memberitakan yang salah, terus kemudian juga cover both side dan sebagainya. Esensi-esensi dalam pemberitaan jurnalis itu ada di kode etik jurnalistik. Jadi kita lihat bahwa misalnya media X, kita lihat kok selalu kontra dengan si Y, tapi kemudian juga tidak pernah memuat suara dari orang yang dikontrakan dan sebagainya. Berarti kan dia tidak ada check and balances di situ gitu. Dia tidak menimbulkan tidak memprioritaskan cover both side di situ. Jadi ada tendensi-tendensi yang memang sengaja diniatkan oleh pemberitaan tersebut. Oke, lalu Bang Erik dan Kak Hussein, ketika media memang harus mempunyai sifat cover both side ya, harus melihat tidak boleh dari satu perspektif, satu sisi begitu ya. Betul. Namun ketika sudah melalui tahapan verifikasi dan kemudian seiring berjalannya waktu, seiring masa baktinya begitu ya, sudah melewati masa verifikasi, sudah lolos begitu, namun substansi yang dihasilkan, output yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang diaturkan begitu, ini siapa pihak yang bertanggung jawab kemudian? Apakah pihak yang memverifikasi atau bagaimana Bang Erik? Ya agak sulit sebenarnya. Aduan-aduan ke Dewan Pers itu ada tiap hari, ada sekitar 3.000 atau berapa ribuan laporan ke Dewan Pers. Mungkin bisa dicek teman-teman ke sana gitu. Bahwa bahkan media-media nasional pun kerap diadukan. Kan efek dari satu berita belum tentu membuat semua orang happy. Ada juga beberapa pihak yang tidak berkenan. Nah, undang-undang mengaturnya. Gitu. Jadi siapa yang melihat bahwa pemberitaan itu meskipun sudah terverifikasi atau tidak, adalah Dewan Pers. Dewan Pers bisa memberi sanksi. Bisa memberi sanksi terhadap media yang dinilai melakukan kegiatan tidak sesuai kode etik jurnalistik. Misalnya ada pihak berkeberatan terhadap pemberitaan satu media, dia kemudian dimediasi oleh Dewan Pers, hasilnya adalah kemudian membuat permintaan maaf di sebuah media beberapa kali, terus kemudian juga bahkan meluruskan berita, bisa loh. Jadi misalnya gini, ada media tertentu memberitakan beritanya begini gitu, beritanya ada seseorang diperiksa dan sebagainya, ternyata nggak ada faktanya. Nah kemudian atas penilaian Dewan Pers dan keberatan pembaca juga bisa protes kok. Gitu. Kemudian bahwa ini nggak benar nih, ini faktanya. Dewan Pers memanggil media yang bersangkutan, kemudian mempertemukan dengan pengadu atau penggugat untuk kemudian mengadvokasi dua pihak sekaligus juga untuk memberikan solusi. Nantinya bisa juga si medianya tidak disalahkan, tapi juga kalau memang ada kesalahan, medianya harus mempertanggungjawabkan. Gitu. Jadi cukup fair lah, cukup adil untuk melihat itu. Gitu.
Oke, terima kasih Bang Erik dan Kak Husen. Kalau tadi Bang Erik sudah menceritakan pengalaman pahitnya begitu ya. Dan apakah dari Kak Husen pernah kerap mengalami peristiwa yang serupa sehingga dapat merugikan media yang Kak Husen sebagai praktisi media begitu ya, Kak Husen silakan. Kalau saya sebenarnya karena lebih apa namanya di bawah gitu ya, maksudnya memang liputan dan juga riset segala macam itu sampai saat ini belum pernah lah. Media yang tempat saya kerja itu belum pernah mengalami hal seperti itu. Belum pernah begitu ya dan Yang sampai dampaknya fatal seperti itu sih belum dan pernah ya diharapkan gitu. semoga tidak terjadi Iya, begitu ya. Amin. Amin. Namun Kak Husen jika boleh diceritakan dan dibagikan pengalamannya kepada teman-teman milenial tentunya ini bagaimana cara mengantisipasi begitu ya sehingga media di mana tempat Kak Husen dan Bang Erik bekerja ini tercegah dari kasus-kasus hoax begitu. Silakan berarti Kak Erik. medianya ya. Medianya Lebih dari ke- sisi media. Kalau dari sisi medianya sebenarnya kan kita sudah ada apa namanya informasi sudah tersebar luas lah gitu loh. Ada semuanya bisa dicek lewat tadi saya bilang lewat internet bahkan tanpa perlu harus datang ke lokasi. Oke. Tanpa perlu harus datang ke lokasi. Bahkan yang paling simpel gitu ya, paling sederhana ada misalkan pejabat tertentu atau dari omongan oknum tertentu bicara suatu hal yang berbau kuantitatif mengenai ekonomi dan segala macam itu bisa dicek dengan data sekunder gitu loh. Data sekunder misal dari BPS, dari laporan-laporan yang lembaga penelitian, benar nggak sih bahwa kalau A jadi B gitu misalkan. Benar nggak sih ekonomi tumbuh sekian persen gitu misalkan. Benar nggak sih bahwa Indonesia ini rawan diserang oleh negara asing dan segala macam. Bener nggak sih ada ribuan tenaga kerja asing di Indonesia gitu. Bisa dicek yang paling sederhana di data data-data yang dipunya pemerintah atau bisa dari BPS, bisa dari kementerian yang terkait gitu sih. Itu bisa untuk panduan bagi jurnalisnya sendiri dan itu sudah sangat praktek yang lazim bagi para jurnalis itu. Apalagi saya juga sekarang di bagian riset itu juga praktek yang setiap hari saya lakukan gitu loh. Itu praktek yang lazim itu juga mudah sekali dilakukan oleh masyarakat gitu loh. Kan sekarang kita udah punya alat canggih bernama smartphone gitu kan. Nah itu sangat bisa digunakan untuk cek bener nggak datanya. Itu lewat bahan-bahan yang sekunder tadi, hasil penelitian, hasil laporan pemerintah, atau data-data resmi dari pemerintah sih. Atau ya sudah datangi langsung ke lokasi sebenarnya gitu sih. Itu memang tidak cukup tapi paling nggak bisa membentengi kita lah gitu loh. Oke, berarti itu langkah-langkah yang Kak Husen lakukan juga ya sebagai praktisi dari media ya begitu ya. Oke, Bang Erik silakan menambahkan bagaimana nih langkah-langkah yang bisa dilakukan media untuk melakukan pencegahan, Bang Erik. Satu hal yang harus dimiliki pekerja media atau wartawan atau jurnalis kita sebut adalah pertama kredonya skeptis. Oke. Jadi tidak ada satu pihak pun yang mendominasi kebenaran. Jadi misalnya bisa Kak Husen begitu Husen ya. punya kepentingan tertentu di balik pernyataan. Nah karenanya harus ada cover both side misalnya. Cover both side itu bukan cuma pihak yang bertentangan dari pernyataan itu, tapi juga data-data yang lain yang bisa dikomparasi. Nah kalau di kami di Valid ada pertama kita harus punya data pembanding terhadap pernyataan narasumber. Terus kemudian bahwa jika kemudian kita berbicara dengan pihak lain yang berwenang yang punya ranah yang sama, maksudnya punya kegiatan yang sama. Misalnya kita bicara soal data pertanian misalnya, kita bisa tanya ke menterinya, kita bisa tanya ke pemerintah, kita kemudian pemerintah juga banyak, ada BPS, ada BMKG dan sebagainya, ada badan-badan pemerintah termasuk LIPI juga yang punya data. Jadi kita harus bandingkan data-data itu benar atau tidak. Terus kemudian ada pengamat lain atau pihak-pihak akademik atau kampus dan sebagainya yang punya data yang bisa juga kita bandingkan. Gitu. Oke. Nah akhirnya dari situ bisa tersimpulkan bahwa ya yang kami ajukan, apa yang kami tayangkan adalah sesuatu yang faktual.
Gitu. Jadi kemudian dari pernyataan narasumber juga tadi kita ulas sebelumnya, kita sertakan rekaman wawancara, baik visual maupun audio. Jadi pembaca tahu bahwa ya benar sih X ngomongnya emang begini gitu loh. Oke. Itu salah satunya. Oke, terima kasih Bang Erik dan tentunya Kak Hussein. Dan ini bagaimana dari sisi media, bagaimana cara melakukan netralisir begitu ya, hoax yang sudah terjadi begitu, melakukan penetralisiran hoax yang sudah terjadi. Bagaimana Kak Hussein ataupun Bang Erik, silakan. Kalau dari media, sekarang secara berkala cek fakta, AMSI bersama cek fakta ini untuk portal-portal nasional, kita mengeluarkan report gitu. Terus kemudian Kominfo juga punya ini sama unit yang sama yang tiap minggu merilis bahwa ini berita hoax minggu ini. Ini berita hoax. Nah, terus kemudian ada hoax bulanan ada. Jadi ada rekapnya gitu. Direkap begitu Betul. Bang Erik ya. Itu sebenarnya teman-teman bisa cek kawan-kawan milenial bisa googling dan sebagainya. Hoax pekan ini apa itu ada sebagainya gitu. Lembaga pemerintah menyediakannya. Dan kemudian menetralisirnya apa? Dengan memberikan fakta yang sesungguhnya. Jadi misalnya ada orang dimakan buaya di mana gitu dan sebagainya. Terus kemudian fakta sebenarnya apa sih gitu. Atau yang paling sering kan sekarang adalah berita-berita politik. Misalnya benar nggak menteri tertentu mencegah ini, terus menyatakan ini dan sebagainya. Yang benarnya seperti apa? Faktanya adalah seperti ini. Berarti memang dibuat perbandingan begitu Bang Erik ya. Betul. Jadi, berita hoax dengan fakta yang ada gitu ya. Diberikan penawar lah ya. Oke. Penawar agar netralisir agar masyarakat bisa lihat ini benar nggak sih gitu. Terus nah yang benarnya mana? Ini ada nih. Terus dikasih tahu nih kalau dicek fakta kita lihat misalnya inilah pernyataan si X pada waktu itu. Terus kalau foto misalnya, ini fotonya ini foto benar nggak, foto manipulatif atau tidak, ini foto real, foto enggak gitu. Nah, jadi ada fairness itu gitu. Ada perbandingan ya Bang Erik ya. Oke, silakan Kak Hussein ingin menambahkan bagaimana menetralisir begitu Kak Hussein ya. Menetralisir itu sebenarnya kan sulit ya sebenarnya. Kadang kita udah tadi saya bilang misalnya 1 bulan tuh berapa hoax Pak yang terjadi begitu yang terjadi, yang muncul, yang ada di internet, tapi yang bisa dicek fakta oleh media itu berapa sih gitu. Dan lagi pula, sorry motong, kita kan lebih sering seneng berita yang emang kita sukai. Iya. Itu fakta atau tidak, kita udah tanam di kepala kita, nah agak susah tuh penawarnya tuh. Nah itu sih. Jadi ya udah, lah aku senangnya memang begini gitu. Misalkan untuk peristiwanya ya sebenarnya peristiwa nggak begitu, cuman anggaplah begitu karena kita bodo amat gue percaya yang itu misalnya gitu ya kan. Nah itu bahaya itu. Makanya hoax itu misalkan ada di sini gitu loh, secara kuantitas gitu. Tapi yang bisa kita netralisir kan segini. Nah itu sudah saya sepakat itu. Sudah lumayan sebenarnya kan. Nggak bisa menetralisir total. Nggak nyampe 50% ya sih kayaknya untuk bisa di netralisir itu sih. Dan makanya saya sih media juga sulit untuk menganggap diri sebagai hero gitu, sebagai pahlawan pemerang hoax itu memang tidak cukup untuk menjadikan media saja sebagai hero untuk melawan hoax. Itu tadi balik lagi, netizen di sini berperan, masyarakat berperan, semua warga itu berperan tadi. Punya alat canggih kok bernama smartphone, bernama internet, datanya ada gitu loh. Tapi satu tadi syaratnya skeptis, harus kritis begitu. Itu sih yang perlu ditanamkan sih sebenarnya. Yang perlu ada gitu. Jangan baper deh, jangan gampang percayaan. Gitu, kan? Kalau gampang percaya ya gampang disetir orang kan. Betul. Gitu. Terima kasih Kak Erik dan Bang Erik dan Kak Hussein. Dan ini mungkin untuk terakhir, untuk pesan-pesan khususnya untuk media, apa harapannya terhadap media dan apa harapannya terhadap pemerintah dan juga tentunya harapan-harapan kepada para audiens, pembaca atau teman-teman milenial supaya kita tidak gampang termakan hoax, supaya kita bisa menanggulangi hoax dan mencegah hoax tentunya. Silakan dimulai Kak Hussein ataupun Bang Erik, silakan. Hussein dulu lah. Silakan. Ya, sekarang kan setiap orang sudah bisa menjadi pembuat konten itu sendiri kan sebenarnya. Setiap orang sudah bisa membuat konten dan ini saatnya kolaborasi sih sebenarnya. Kolaborasi antara media, si pembuat konten,
antara pemerintah juga dan juga perusahaan-perusahaan penyedia layanan platform dari YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp gitu. Saatnya berkolaborasi nih untuk menciptakan dunia tanpa hoax sebenarnya. Intinya di situ, kolaborasi kalau saya. Kolaborasi sehingga bersinergi untuk menangkal hoax begitu, Iya, Kak Hussein betul, ya. betul. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Hussein. Bagaimana dengan Bang Erik? Buat sama seperti Hussein gitu, kolaborasi adalah hal mutlak perlu dilakukan. Tapi yang paling penting buat kita nih semua, mau milenial maupun yang agak milenial seusia saya misalnya, yang lain-lain, bahwa please jangan gampang percaya gitu. Oke. Kemudian kalau ada sesuatu mampir ke messenger Anda, mau WA, mau apapun gitu, cek dulu. Jangan langsung kita share ke orang lain dan sebagainya. Karena ini bukan nakut-nakutin, bukan juga klise, tapi kan ada undang-undang ITE yang agak menjadi pagar kawat buat kita gitu. Jadi ketika kita sebarkan hoax dan sebagainya, di saat yang sama kita akan punya kewajiban hukum yang harus dipenuhi gitu. Itu yang kita harus garis bawahi, bahwa ya jangan mudah percaya lah. Oke, kiranya terima kasih Bang Erik. Dan juga terima kasih Kak Hussein. Terima kasih sudah berbagi pemahaman dalam Mata Dialog. Sukses selalu untuk Bang Erik dan Kak Hussein, serta sehat selalu. Dan untuk teman-teman milenial, semoga dialog kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman milenial, dapat mengedukasi dan memberikan informasi yang positif untuk teman-teman milenial. Dan teman-teman milenial, jadilah generasi tanpa hoax. Teman-teman milenial, tetap saksikan Mata Dialog, tentunya hanya di Mata Indonesia TV. Matanya Indonesia.